فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Imam Mahdi adalah salah satu tokoh eskatologis yang sangat penting dalam tradisi Islam. Ia diyakini sebagai pemimpin akhir zaman yang akan datang untuk menegakkan keadilan, meluruskan yang bengkok, dan menghapuskan kezaliman dari muka bumi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah figur Imam Mahdi juga disebutkan dalam Alkitab atau kitab-kitab agama lain selain Islam? Untuk menjawab ini, kita perlu menelusuri terlebih dahulu konsep dan narasi yang berkembang dalam agama-agama besar dunia yang memiliki teks-teks suci, seperti Yudaisme dan Kristen yang menggunakan Alkitab, serta Zoroastrianisme, Hindu, dan Buddha. Dalam tradisi Kristen dan Yudaisme, tidak ada penyebutan eksplisit tentang figur bernama Imam Mahdi. Namun, di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, terdapat berbagai nubuat dan ramalan tentang kedatangan seorang penyelamat atau pemimpin besar di akhir zaman. Dalam Yudaisme, terdapat keyakinan tentang kedatangan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dan memimpin mereka kepada zaman kedamaian dan kemakmuran. Mesias ini digambarkan sebagai seorang keturunan Daud yang akan membangun kembali kerajaan Israel, menegakkan hukum Tuhan, dan membawa perdamaian dunia. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Mesias ini diyakini telah datang dalam diri Yesus dari Nazaret. Namun, banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali pada akhir zaman untuk menghakimi dunia dan menegakkan kerajaan Tuhan. Dalam kitab Wahyu misalnya, digambarkan kedatangan kembali Yesus dengan kekuatan besar untuk menghancurkan kejahatan dan mendirikan pemerintahan ilahi. Meskipun tokoh Imam Mahdi tidak disebut secara langsung dalam Alkitab, sebagian pemikir Muslim menafsirkan beberapa nubuat dalam Alkitab sebagai rujukan terselubung terhadap sosok Mahdi. Mereka menunjukkan kesamaan antara gambaran Mesias atau Raja akhir zaman dalam Alkitab dengan peran Imam Mahdi dalam Islam. Salah satu kesamaan yang sering dikemukakan adalah peran mereka sebagai pemimpin yang adil, pembebas umat manusia dari penindasan, dan pembawa kedamaian dunia. Namun, ini adalah interpretasi yang bersifat tafsir dan bukan pengakuan eksplisit dari teks Alkitab sendiri. Dalam tradisi agama Zoroastrianisme yang berasal dari Persia kuno, dikenal konsep tentang penyelamat akhir zaman bernama Saoshyant. Tokoh ini akan datang pada hari kiamat untuk melawan kejahatan, membangkitkan orang mati, dan menciptakan dunia baru yang dipenuhi kebenaran dan cahaya. Konsep ini memiliki kemiripan dengan figur Mahdi, terutama dalam hal perannya yang bersifat universal dan eskatologis. Agama Hindu mengenal tokoh Kalki, yang merupakan inkarnasi terakhir dari Dewa Wisnu. Ia akan muncul di akhir Kali Yuga, zaman kegelapan dan kemerosotan moral, untuk menghancurkan kejahatan dan mengembalikan Dharma atau tatanan kosmis. Kalki digambarkan sebagai sosok berkuda putih dengan pedang menyala yang sangat mengingatkan pada gambaran mesianis dalam agama-agama Samawi dan juga menyerupai deskripsi Mahdi dalam beberapa hadis. Dalam agama Buddha, terdapat pula konsep Maitreya, yaitu Buddha masa depan yang akan datang ke dunia ketika ajaran Buddha Gautama telah dilupakan. Maitreya akan mengajarkan kembali Dharma,
menyebarkan kedamaian dan kebijaksanaan, dan memulai era baru yang dipenuhi dengan kebaikan. Seperti Mahdi, Maitreya adalah tokoh harapan masa depan yang akan membawa pembaruan spiritual dan sosial bagi umat manusia. Dengan demikian, walaupun Imam Mahdi secara nama tidak disebut dalam kitab-kitab suci agama lain, konsep tentang tokoh penyelamat atau pemimpin akhir zaman sebenarnya tersebar luas dalam banyak tradisi keagamaan. Setiap agama besar memiliki versi dan narasinya masing-masing tentang seorang pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan, kedamaian, dan pembebasan dari penindasan. Tokoh Mahdi dalam Islam dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi eskatologis universal yang mencerminkan kerinduan manusia terhadap keadilan dan kesempurnaan dunia. Konsep pemimpin akhir zaman seperti Imam Mahdi seringkali lahir dari kebutuhan spiritual dan sosial umat manusia untuk menemukan harapan dalam menghadapi ketidakadilan dan kekacauan dunia. Harapan akan hadirnya seorang tokoh yang mampu menyelamatkan umat manusia dari kezaliman dan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih adil dan damai adalah tema yang dapat ditemukan melintasi zaman dan lintas budaya. Dalam Islam, Imam Mahdi adalah sosok yang sangat spesifik. Ia diyakini sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim melalui garis keturunan Nabi Muhammad dan akan muncul ketika dunia dipenuhi oleh kerusakan moral dan kekuasaan yang zalim. Tugas utamanya bukan hanya mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya, tetapi juga menyatukan umat manusia di bawah keadilan ilahi. Hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi menggambarkannya sebagai pemimpin spiritual dan politik yang tidak hanya akan menegakkan hukum Tuhan, tetapi juga membawa umat Islam dan bahkan dunia kepada pencerahan dan kedamaian sejati. Bandingkan ini dengan Mesias dalam agama Yahudi yang memiliki peran sangat mirip. Mesias Yahudi akan datang sebagai raja yang diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dan seluruh dunia ke dalam zaman keemasan. Ia akan membangun kembali Bait Suci di Yerusalem, menghentikan perang, dan memperkenalkan perdamaian universal. Namun, berbeda dengan Mahdi yang lahir dari garis keturunan Arab, Mesias Yahudi adalah keturunan Daud dan sangat terikat dengan tanah Israel dan identitas Yahudi. Di sisi lain, kekristenan mengajarkan tentang kedatangan kedua Yesus. Dalam kitab Wahyu dan Injil-Injil sinoptik, Yesus digambarkan akan kembali sebagai hakim agung dengan kekuatan surgawi untuk mengalahkan antikristus, menghancurkan dosa, dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Dalam hal ini, peran Yesus dalam kedatangan kedua sangat menyerupai peran Imam Mahdi. Keduanya akan datang ketika dunia berada dalam puncak kerusakan, dan keduanya akan membawa kemenangan bagi kebenaran dan keadilan. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tafsir eskatologis Muslim, Yesus dan Imam Mahdi akan bekerja bersama. Imam Mahdi akan memimpin umat Muslim, sementara Yesus akan kembali untuk membenarkan kebenaran Islam dan membunuh Dajjal atau Sang Antikristus. Dalam skenario ini, Islam tidak hanya mengakui kedatangan Mahdi sebagai tokoh sentral, tetapi juga menjalin hubungan naratif dengan tokoh-tokoh eskatologis dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Dalam tradisi agama Timur, seperti Hindu dan Buddha, pemimpin akhir zaman memiliki sifat-sifat yang sangat mirip meskipun berasal dari kerangka teologi yang berbeda. Kalki dalam agama Hindu, sebagai contoh, akan datang saat dunia dipenuhi adharma atau ketidakseimbangan kosmis, dan misinya adalah untuk menghancurkan kejahatan serta memulihkan keharmonisan. Ia digambarkan sebagai pejuang tangguh yang datang dengan senjata ilahi dan kekuatan besar. Gambaran ini, meskipun berasal dari mitologi yang sangat berbeda, memiliki kemiripan mendasar dengan Mahdi sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Maitreya Buddha
dalam ajaran Buddha Mahayana dan Theravada juga menampilkan arketip penyelamat masa depan. Ia bukan pejuang seperti Kalki, tetapi lebih kepada guru besar yang akan mengajarkan kembali jalan kebenaran yang telah dilupakan. Ini menggambarkan sisi spiritual dari misi penyelamatan, mirip dengan Mahdi yang juga diyakini akan memperbaharui ajaran agama dan membawa umat kembali kepada Tuhan. Dengan demikian, Imam Mahdi dalam Islam, Mesias dalam Yudaisme, Yesus dalam Kekristenan, Kalki dalam Hindu, dan Maitreya dalam Buddha, semuanya adalah manifestasi dari satu kebutuhan universal, harapan umat manusia akan hadirnya sosok pemimpin akhir zaman yang akan membawa terang dalam kegelapan, keadilan di tengah penindasan, dan harapan dalam keputusasaan. Kesamaan naratif ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah semua tokoh ini adalah cerminan dari satu kerinduan spiritual universal umat manusia? Ataukah mereka adalah entitas yang berbeda dalam konteks agama masing-masing, namun memiliki misi serupa karena kebutuhan zaman yang sama? Apapun jawabannya, jelas bahwa Imam Mahdi, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Alkitab maupun kitab-kitab suci lainnya, memiliki banyak padanan dan kemiripan dengan tokoh-tokoh suci dari agama-agama besar lain. Ini menunjukkan bahwa ide tentang pemimpin akhir zaman bukanlah monopoli satu agama, tetapi adalah tema bersama yang muncul dari nurani kolektif umat manusia di sepanjang sejarah. Menariknya, meskipun tokoh Imam Mahdi tidak secara eksplisit disebut dalam kitab suci selain Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, keberadaan sosok-sosok penyelamat di akhir zaman yang memiliki misi serupa menunjukkan bahwa gagasan ini bukan hanya bagian dari doktrin Islam semata, melainkan cerminan dari keinginan mendalam umat manusia terhadap hadirnya keadilan sejati yang ilahiyah. Dari sudut pandang historis, konsep pemimpin akhir zaman sering muncul pada masa-masa krisis dan ketidakpastian. Ketika umat manusia mengalami penindasan, peperangan, kemiskinan, atau dekadensi moral, muncul harapan kolektif akan datangnya seorang pembebas. Dalam tradisi Islam, harapan ini menemukan bentuknya dalam figur Mahdi. Dalam Yudaisme, ini terwujud dalam janji Mesias. Dalam Kekristenan, ini termanifestasi dalam pengharapan akan kedatangan kedua Yesus. Dalam agama-agama Timur, harapan itu lahir dalam bentuk Kalki atau Maitreya. Secara psikologis dan sosiologis, konsep ini memberi makna dan arah hidup. Keyakinan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, bahwa akan ada masa di mana kebenaran menang dan dunia akan kembali adil, memberikan ketenangan dan motivasi spiritual bagi banyak orang. Dalam Islam, Mahdi bukan hanya simbol harapan, tetapi juga lambang pemulihan kebenaran sejati dan penolakan terhadap kebatilan. Ia bukan hanya pemimpin yang muncul secara fisik, tetapi juga personifikasi dari kehendak Tuhan untuk mengembalikan dunia pada jalur yang benar. Dalam beberapa aliran dalam Islam, terutama Syiah 12 Imam, Mahdi dipercaya sudah lahir dan sedang berada dalam masa gaib. Mereka menyebutnya sebagai pemimpin ke-12 dari keturunan Nabi Muhammad yang suatu hari akan kembali ke dunia. Konsep gaib ini unik dan menunjukkan bahwa Mahdi adalah tokoh yang senantiasa hadir secara spiritual, meskipun tidak tampak secara fisik. Ini sangat kontras dengan konsep Mesias dalam Yudaisme yang belum lahir, atau Yesus dalam Kekristenan yang sudah datang namun akan kembali. Kita juga bisa melihat bagaimana konsep Mahdi ini tidak hanya berkembang dalam konteks keagamaan, tetapi juga kerap digunakan dalam konteks politik dan sosial. Dalam sejarah Islam, banyak gerakan perlawanan yang menggunakan nama atau gelar Mahdi untuk memberi legitimasi pada perjuangan mereka. Di Sudan, misalnya, Muhammad Ahmad mengklaim dirinya sebagai Mahdi dan memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Inggris. Di berbagai wilayah Muslim lainnya, klaim serupa sering muncul,
menunjukkan kekuatan simbolik dari nama dan figur Mahdi. Menarik pula bahwa tokoh Mahdi tidak hanya dipahami sebagai pembawa peperangan atau kekuatan, tetapi juga sebagai pemimpin bijak yang menegakkan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia akan membagi kekayaan secara adil, sehingga tidak ada lagi orang yang miskin. Dunia akan kembali pada tatanan seimbang antara keadilan spiritual dan keadilan material. Keseluruhan narasi ini menunjukkan bahwa meskipun Imam Mahdi secara eksplisit hanya dikenal dalam Islam, semangat dan maknanya dapat ditemukan dalam berbagai ajaran keagamaan di seluruh dunia. Ia adalah lambang harapan kolektif, cita-cita kemanusiaan, dan kerinduan terhadap hadirnya masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan yang suci dan adil. Pada akhirnya, pertanyaan tentang Imam Mahdi di kitab agama lain bukan hanya soal apakah namanya disebut, melainkan apakah nilai dan misinya tercermin di dalamnya. Dan dari berbagai telaah lintas agama, tampak jelas bahwa konsep tentang pembaharu dan penyelamat di akhir zaman merupakan elemen universal dalam spiritualitas umat manusia, menandakan bahwa dalam kesendirian kita masing-masing sebagai manusia, ada keinginan bersama untuk diselamatkan, dibimbing, dan dipulihkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Selain aspek teologis dan historis, keberadaan figur Imam Mahdi juga telah memunculkan beragam interpretasi dan pengaruh dalam budaya masyarakat Muslim dan non-Muslim. Di berbagai negara, khususnya di dunia Islam, narasi tentang Mahdi tidak hanya diajarkan sebagai bagian dari akidah, tetapi juga hidup dalam cerita rakyat, sastra, dan bahkan pengaruh politik. Kepercayaan akan munculnya Mahdi sering menjadi penguat moral dalam menghadapi tekanan hidup, penjajahan, atau ketidakadilan sosial. Dalam masyarakat Muslim tradisional, banyak orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang Mahdi sebagai sosok agung yang akan datang ketika dunia berada dalam kekacauan. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi bentuk pengajaran keagamaan, tetapi juga sarana membentuk harapan bahwa keadilan tidak akan pernah mati. Ketika hukum manusia tidak lagi berpihak pada kebenaran, Mahdi diyakini sebagai utusan Tuhan yang akan menegakkan kebenaran secara menyeluruh. Di sisi lain, gagasan tentang Mahdi juga menimbulkan dinamika yang kompleks. Dalam sejarah Islam, beberapa orang pernah mengklaim sebagai Mahdi. Tidak semua klaim ini diterima oleh umat, namun keberanian mereka mengklaim sebagai Mahdi menunjukkan betapa kuatnya magnet spiritual dan politis dari nama tersebut. Mahdi bukan hanya simbol pembebasan rohani, tetapi juga kekuatan transformatif yang dapat menginspirasi gerakan besar. Fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia Islam, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, bahkan hingga wilayah Nusantara. Namun, tidak semua pihak menerima pemahaman tentang Mahdi secara seragam. Kalangan Sunni dan Syiah memiliki perbedaan mendasar tentang siapa Mahdi itu. Dalam tradisi Sunni, Mahdi diyakini akan lahir pada masa depan, berasal dari keturunan Nabi Muhammad, dan akan dikenal masyarakat saat ia mulai menjalankan misinya. Sedangkan dalam tradisi Syiah Imamiyah, Mahdi diyakini sudah lahir sebagai anak dari Imam ke-11, dan saat ini berada dalam kondisi gaib, menunggu waktu untuk kembali ke dunia secara nyata. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai tafsir dan penekanan yang berbeda dalam pengajaran keagamaan, meskipun tujuannya tetap sama: menantikan pemimpin akhir zaman yang akan menyelamatkan umat dari kehancuran moral dan sosial. Lebih luas dari itu, ketika kita membandingkan konsep Mahdi dengan tokoh-tokoh eskatologis dari agama-agama lain, kita dapat melihat adanya benang merah yang menghubungkan semua narasi ini. Meskipun nama, latar belakang, dan kisahnya berbeda, semua tokoh tersebut memiliki misi dan nilai yang hampir identik: memulihkan kebenaran, menghapus kezaliman, membimbing umat manusia menuju cahaya, dan mengantar dunia kepada perdamaian yang sejati.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun setiap agama berkembang dalam konteks budaya dan sejarah yang berbeda, ada kesadaran universal dalam jiwa manusia tentang perlunya keadilan ilahiyah. Imam Mahdi, Mesias, Yesus, Kalki, dan Maitreya semuanya menggambarkan sisi terdalam dari harapan manusia akan tatanan ilahi yang sempurna. Secara filosofis, kita bisa memahami ini sebagai refleksi dari fitrah manusia yang menginginkan kebaikan. Dalam kondisi dunia yang seringkali tidak adil, manusia secara naluriah menggantungkan harapan pada kekuatan yang lebih tinggi. Harapan itu kemudian mewujud dalam bentuk tokoh eskatologis yang dipercayai akan datang di akhir zaman. Dengan demikian, kepercayaan terhadap Mahdi tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga menjadi cermin dari kerinduan terdalam umat manusia terhadap tatanan moral yang luhur. Narasi-narasi ini pada akhirnya tidak hanya memperkaya pemahaman spiritual, tetapi juga memperlihatkan bahwa agama-agama besar dunia, meskipun memiliki perbedaan dalam bentuk, seringkali memiliki inti pesan yang sama, bahwa pada saat yang paling gelap sekalipun, akan selalu ada cahaya harapan yang dipancarkan Tuhan kepada manusia melalui perantara yang Ia utus. Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep Imam Mahdi juga menjadi salah satu topik yang menarik dalam kajian perbandingan agama dan studi eskatologi lintas keyakinan. Para sarjana, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, telah banyak menelaah persamaan dan perbedaan antara Mahdi dan tokoh-tokoh penyelamat dalam tradisi agama lain. Mereka mencoba menggali bagaimana figur ini bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai lambang peradaban yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Beberapa peneliti mencatat bahwa konsep Mahdi dalam Islam memiliki elemen-elemen simbolik yang kuat, seperti kemunculannya yang ditandai dengan kekacauan global, pertempuran melawan kekuatan jahat, dan restorasi terhadap sistem yang adil. Ini sangat sejajar dengan penggambaran dalam kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus dalam kedatangannya yang kedua akan memimpin pasukan surgawi untuk melawan binatang dan nabi palsu dalam perang akhir zaman. Perang ini bukan hanya fisik, tetapi lebih kepada simbol pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dalam skala kosmik. Dalam tradisi Hindu, sosok Kalki diyakini akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga, saat moralitas dan kebenaran telah runtuh sepenuhnya. Kalki akan mengendarai kuda putih dan membawa pedang api untuk menghancurkan kejahatan, mirip dengan deskripsi Mahdi yang akan datang di saat kezaliman merajalela, menegakkan hukum ilahi, dan menghapus kebatilan. Kesamaan ini mengindikasikan bahwa gagasan pemulihan spiritual melalui seorang pemimpin ilahi adalah bagian dari pola arketipal dalam budaya manusia yang berbeda-beda. Begitu pula dalam ajaran Buddha, Maitreya digambarkan akan datang ketika ajaran Buddha Gautama telah dilupakan. Ia akan memulihkan dharma dan mengajarkan kembali kebijaksanaan sejati. Meski tanpa perang atau kekuatan militer, seperti dalam narasi Mahdi atau Kalki, Maitreya tetap berperan sebagai pembaru spiritual yang memimpin manusia menuju era pencerahan dan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa misi pembaruan tidak selalu harus melalui konflik fisik, tetapi juga bisa melalui pemulihan nilai-nilai spiritual yang telah pudar. Di sisi lain, dalam filsafat keagamaan kontemporer, ada pula yang memandang Mahdi bukan sebagai sosok literal, tetapi sebagai simbol kolektif. Ia dianggap sebagai gambaran dari gerakan kesadaran spiritual umat manusia yang akan bangkit pada masa kritis. Dalam pandangan ini, Mahdi adalah manifestasi dari jiwa kolektif umat manusia yang bergerak ke arah perbaikan dan keadilan, bukan hanya dalam bentuk seorang tokoh tunggal. Pendekatan simbolik ini tidak mengurangi nilai spiritual Mahdi, tetapi justru memperluas makna dan jangkauannya. Mahdi bukan lagi hanya milik umat Islam, tetapi menjadi simbol universal tentang perjuangan melawan kezaliman, kebangkitan nurani moral, dan pengharapan pada masa depan yang penuh keadilan.
Di era modern ini, harapan akan sosok Mahdi juga dipadukan dengan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Banyak tokoh Muslim kontemporer memaknai Mahdi bukan hanya sebagai juru selamat di akhir zaman, tetapi juga sebagai inspirasi untuk membangun masyarakat yang adil dan seimbang sejak sekarang. Artinya, penantian terhadap Mahdi bukanlah alasan untuk berdiam diri, tetapi menjadi dorongan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini akan ditegakkan oleh Mahdi: kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan seluruh paparan ini, jelas bahwa Imam Mahdi, meski berasal dari tradisi Islam, memiliki resonansi mendalam yang mampu menjangkau lintas agama dan budaya. Ia adalah simbol perlawanan terhadap penindasan, lambang harapan saat dunia kehilangan arah, dan cahaya yang dipercaya akan datang di tengah kegelapan paling pekat. Baik dipahami secara literal maupun simbolik, Mahdi tetap menjadi pusat dari imajinasi spiritual umat manusia tentang dunia yang lebih baik. Dalam kelanjutan pembahasan ini, penting untuk menyadari bagaimana kepercayaan terhadap Imam Mahdi memengaruhi cara berpikir dan cara hidup umat Muslim, serta bagaimana pengaruhnya terlihat dalam dinamika keagamaan, budaya, bahkan geopolitik saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama di kalangan yang memegang teguh ajaran eskatologi, keyakinan akan kedatangan Mahdi sering dijadikan motivasi untuk tetap berpegang pada ajaran moral yang lurus dan menjauhi kemungkaran. Masyarakat yang hidup dalam tekanan sosial atau politik seringkali menemukan ketenangan dan harapan dalam janji kedatangan Mahdi. Ia dianggap sebagai simbol bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dunia berada dalam kezaliman selamanya. Bahkan dalam doa-doa, tidak jarang umat Muslim memohon agar dipertemukan dengan zaman Mahdi atau diberi kesempatan untuk berada di barisannya saat ia datang. Di sisi lain, kepercayaan ini juga telah membentuk narasi perlawanan dalam banyak konteks. Dalam sejarah, banyak tokoh dan gerakan yang mengklaim bahwa mereka adalah utusan Mahdi atau bahkan Mahdi itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa harapan terhadap Mahdi seringkali dimanfaatkan, baik dengan niat murni spiritual maupun sebagai alat politis. Dalam konteks ini, Mahdi bukan hanya tokoh suci, tetapi juga menjadi simbol kekuatan moral untuk melawan ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat. Dalam dunia Syiah, khususnya Syiah Imamiyah yang dominan di Iran dan beberapa komunitas di Irak, Lebanon, dan Pakistan, Mahdi memiliki kedudukan yang sangat sentral. Ia disebut sebagai imam terakhir yang saat ini berada dalam kegaiban. Bagi mereka, Mahdi bukanlah harapan abstrak, melainkan realitas spiritual yang sedang menunggu waktu untuk menampakkan diri. Dalam pemikiran mereka, dunia harus disiapkan secara moral dan sosial agar layak menerima kehadiran Mahdi. Ini menciptakan gerakan perbaikan yang menyeluruh di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pemerintahan. Kebudayaan juga memainkan peran besar dalam menyebarkan dan memelihara konsep Mahdi. Dalam banyak karya sastra Islam klasik maupun modern, Mahdi sering hadir sebagai tokoh utama atau simbol dalam kisah perjuangan melawan tirani. Puisi-puisi, cerpen, hingga film dan teater di berbagai negara Muslim menggambarkan Mahdi sebagai pahlawan spiritual yang akan datang di masa paling gelap dan mengubah segalanya. Narasi ini membantu memperkuat rasa solidaritas di antara umat, bahkan di tengah perbedaan mazhab dan pandangan. Dalam perkembangan modern, topik Mahdi pun mulai dilihat dari sudut pandang ilmiah dan akademis. Di berbagai universitas Islam maupun sekuler, Mahdi menjadi objek studi serius dalam bidang teologi, antropologi, bahkan ilmu politik. Para akademisi meneliti bagaimana ide tentang Mahdi memengaruhi gerakan sosial, stabilitas politik, hingga bagaimana narasi-narasi ini digunakan untuk membentuk identitas kolektif suatu komunitas.
Dalam konteks global, kepercayaan terhadap Imam Mahdi menjadi salah satu unsur penting dalam dialog antaragama. Ketika pemeluk agama-agama dunia duduk bersama untuk membahas eskatologi atau akhir zaman, muncul banyak kesamaan di antara mereka. Kesamaan ini membuka jalan bagi pemahaman lintas iman bahwa pada dasarnya umat manusia berbagi harapan akan hadirnya tokoh kebaikan universal. Meski nama dan wujudnya berbeda, namun nilai yang dibawanya sama, penolakan terhadap kezaliman dan pengharapan akan dunia yang lebih adil. Menarik untuk dicatat pula bahwa dalam beberapa dekade terakhir muncul pendekatan baru dalam memahami Mahdi sebagai fenomena budaya dan spiritual global. Beberapa cendekiawan Muslim menyuarakan bahwa menunggu Mahdi tidak seharusnya menjadi alasan untuk pasif atau hanya berharap tanpa usaha. Sebaliknya, menanti Mahdi seharusnya menjadi bentuk kesadaran moral yang tinggi, mendorong setiap individu dan masyarakat untuk mulai menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama. Dengan kata lain, Mahdi bukan hanya masa depan yang ditunggu, tetapi juga masa kini yang diperjuangkan. Menjadi pengikut Mahdi berarti membangun dunia ini dengan nilai-nilai yang ia bawa, bahkan sebelum ia datang. Ini adalah bentuk pengabdian yang tidak hanya spiritual, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.